Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Toar dan Lumimuut adalah legenda nenek moyang orang Manado. Ada berbagai versi. Salah satu versi menceritakan Dewa Dewi Toar Lumimuut dikawinkan oleh seorang dewi berwujud wanita tua yang bernama Karema. Diceritakan bahwa sebelum mereka ada juga beberapa nama leluhur lainnya, tetapi semua leluhur lainnya itu telah mati tenggelam ketika pada zaman purba terjadi banjir besar. Seluruh tanah Minahasa terbenam air kecuali satu puncak pegunungan Wulur Mahatus di Minahasa Selatan. Demikianlah menurut cerita mitos Minahasa. Menarik, ada sedikit persamaan dengan Alkitab. Ada pasangan, ada air bah. Di berbagai daerah di Indonesia dan di dunia ada kisah-kisah dongeng tentang awal mula manusia. Salah satu yang terkenal di dunia adalah kisah kepahlawanan kuno Atrahasis. Epik tersebut menceritakan mengenai penciptaan sampai air bah. Kisah ini berasal dari Babilonia dan diduga ditulis pada abad ke-18 sebelum Masehi di dalam bahasa Akkadia. Masalahnya ketika para ahli literatur kuno menemukan kisah kuno tersebut, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan langsung mempertanyakan Alkitab. Kisah dalam Alkitab, khususnya kitab Kejadian, dianggap mengambil budaya-budaya kuno atau dalam beberapa hal bergantung kepada kisah-kisah kuno tersebut. Saudara, suatu penyelidikan yang teliti memang menemukan sedikit persamaan-persamaan di antara cerita-cerita tersebut dengan Alkitab. Tetapi ada perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Antara lain, dalam Atrahasis, manusia bekerja untuk para dewa, sehingga para dewa dapat beristirahat. Dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan bumi dan segala isinya, dan manusia menjadi puncak penciptaan. Dan kemudian ia beristirahat bersama mereka. Berikut, juga dalam kitab Kejadian, manusia ditempatkan dalam sebuah taman dan diundang hidup bersama Tuhan, serta merawat ciptaannya. Sebuah konsep yang tidak terdapat di dalam Atrahasis. Berikutnya, dalam Atrahasis, seorang dewa kecil terbunuh dan darahnya bercampur dengan tanah liat untuk menjadikan 7 laki-laki dan perempuan. Dalam Kejadian, Adam dibentuk dengan penuh kasih oleh Allah. Kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan kepadanya. Dan kemudian perempuan dijadikan untuk menjadi penolong baginya. Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa dari darah dewa yang terbunuh. Jelas berbeda. Catatan Alkitab dengan sangat agung menggambarkan kemahakuasaan Allah yang merencanakan bagi manusia suatu maksud mulia dalam dunia yang sempurna. Saudara, nampaknya kisah penciptaan dan air bah telah diwariskan di berbagai-bagai tempat selama berabad-abad. Dan dengan berjalannya waktu, sayangnya kisah itu menjadi kabur dan kemudian menyimpang dari apa yang sebenarnya. Melalui Alkitab, kisah yang sesungguhnya dipertahankan. Kolose 1 ayat 26 mengatakan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Alkitab sungguh tersedia bagi Anda dan saya di zaman sekarang. Itu keren.